Hai teman-teman, kenalin aku Ega. Dan pada video kali ini aku akan jelasin sedikit tentang konsep dasar filsafat. Singkatnya, filsafat adalah cara berpikir. Pasti kita sering kan memikirkan sesuatu hal. Contoh, ini ada 4 pertanyaan. Mengapa kapal bisa mengapung di permukaan air? Bagaimana kita bisa mempelajari hewan sedangkan jenisnya ada banyak di dunia ini? Selain matahari, bulan, dan bintang, di langit masih ada apa lagi? Bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman di sekolah? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita simak bersama apa sih pengertian filsafat itu. Apa itu filsafat? Pertanyaan itulah yang pertama kali muncul ketika kita akan mempelajari ilmu filsafat. Nah, istilah filsafat dapat ditinjau dari 2 segi. Yang pertama, segi semantik. Perkataan filsafat berasal dari bahasa Arab, falsafah yang berasal dari bahasa Yunani, filosofia yang berarti philos, yaitu cinta atau suka, dan sophia, yaitu pengetahuan atau hikmah. Jadi, filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat diharapkan menjadi bijaksana. Segi kedua yaitu segi praktis. Filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir, olah pikir. Namun, tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Tegasnya, filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Adapun definisi filsafat menurut para ahli. Yang pertama, Plato. Plato mengatakan bahwasanya filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalam ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Menurut Francis Bacon, filsafat adalah induk agung dari ilmu-ilmu, dan filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya. Sedangkan Prof. Mr. Muhammad Yamin mendefinisikan bahwasanya filsafat ialah pemusatan pikiran, sehingga manusia menemui kepribadiannya seraya di dalam kepribadiannya itu dialaminya kesungguhan. Luasnya lapangan ilmu filsafat membuat banyak orang sulit untuk memahaminya. Meski pendapat para ahli berbeda-beda, tetapi semuanya tetap mengarah pada pengertian yang sama, yaitu filsafat adalah cara berpikir manusia yang sungguh-sungguh. Ternyata, filsafat sendiri memiliki manfaat dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai dasar dalam bertindak. 2. Sebagai dasar mengambil keputusan. 3. Mengurangi salah paham dan konflik. 4. Persiapan menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. Dan 5. Menjawab keraguan. Ciri-ciri berpikir filosofis menurut Sudarsono. Yang pertama, metodis. Menggunakan metode dan cara yang lazim digunakan oleh filsuf atau ahli filsafat dalam proses berpikir. 2. Sistematis. Berpikir dalam suatu keterkaitan antar unsur-unsur dalam suatu keseluruhan sehingga tersusun suatu pola pemikiran filosofis. 3. Koheren. Di antara unsur-unsur yang dipikirkan tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dan tersusun secara logis. 4. Rasional. Mendasarkan pada kaidah berpikir yang benar dan logis atau sesuai dengan kaidah logika. 5. Komprehensif. Berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut pandang atau multidimensi. 6. Radikal. Berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya atau sampai pada tingkatan esensi yang sedalam-dalamnya. 7. Universal. Muatan kebenarannya bersifat universal, mengarah pada realitas kehidupan manusia secara keseluruhan. Tapi, kita juga bisa belajar filsafat dengan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup dan dunia. Pertanyaan filosofis mengenai mengapa kapal bisa mengapung di permukaan air akan melahirkan hukum Archimedes dalam ilmu fisika. Pertanyaan tentang selain matahari, bulan, dan bintang, di langit masih ada apa lagi? Dari pertanyaan ini akan menghasilkan ilmu astronomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit. Pertanyaan tentang bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman di sekolah akan melahirkan tata tertib di sekolah. Pertanyaan tentang bagaimana kita mempelajari hewan akan melahirkan klasifikasi makhluk hidup dalam ilmu biologi. Itulah guna filsafat di dunia, semuanya berawal dari pertanyaan.
melahirkan ilmu yang hingga saat ini masih kita pelajari. Selanjutnya, filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa atau suatu kelompok masyarakat tertentu atau yang dianut oleh perorangan, dalam hal ini dosen atau guru, akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Padahal, permasalahan pokok filsafat adalah persoalan yang pernah dipikirkan oleh semua orang. Akan tetapi, persoalan filsafat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat sangat umum. Artinya, persoalan kefilsafatan tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus. 2. Tidak menyangkut fakta. Artinya, persoalan filsafat bersifat spekulatif. 3. Bersangkutan dengan nilai-nilai. Artinya, persoalan kefilsafatan bertalian dengan penilaian, baik nilai moral, estetis, agama, dan sosial. 4. Bersifat kritis. Merupakan analisis secara kritis terhadap konsep-konsep dan arti-arti yang biasa saja diterima dengan begitu saja oleh suatu ilmu tanpa pemeriksaan secara kritis. 5. Bersifat sinoptik. Persoalan filsafat bersifat sinoptik mencakup struktur secara keseluruhan. 6. Bersifat implikatif. Artinya, persoalan filsafat yang membutuhkan jawaban dan dari jawaban itu akan memunculkan persoalan baru yang saling berhubungan. Berikutnya ada cabang-cabang filsafat. Yang pertama, metafisika. Istilah metafisika berasal dari bahasa Yunani, meta, la fisika, yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisik. 2. Epistemologi. Epistemologi mempersoalkan kebenaran pengetahuan. 3. Aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempersoalkan penilaian atau yang berhubungan dengan nilai guna. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.